Ya, ditampilkan. Ya. Jadi kelompok 3 itu Tika, Marita, Fauza, dan Nilasari. Ibu sudah bisa dimulai presentasinya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3 akan menyajikan materi kromatografi gas bagian 27D sampai 27F, di mana yaitu ada aplikasi GC, gas kromatografi, kemajuan GC, dan kromatografi padat gas. Nah, yang pertama itu aplikasi gas kromatografi. GC adalah alat untuk melakukan pemisahan. Dalam peran ini, metode GC tidak tertandingi bila diterapkan pada sistem organik, logam organik, dan biokimia kompleks yang terdiri dari spesies atau spesies yang mudah menguap yang dapat diturunkan untuk menghasilkan zat yang mudah menguap. Peran kedua yang dimainkan GC adalah menyelesaikan analisis. Dalam peran ini, waktu atau volume retensi digunakan untuk identifikasi kualitatif dan ketinggian puncak atau area puncak memberikan informasi kuantitatif. Untuk tujuan kualitatif, GC jauh lebih terbatas daripada kebanyakan metode spektroskopi yang dibahas pada bab sebelumnya. Nah, dengan demikian, tren penting di lapangan telah mengarah pada penggabungan kemampuan pemisahan yang luar biasa dari GC dengan sifat identifikasi superior dan instrumen seperti spektrometer resonansi magnetik, massa, IR, dan nuklir. Nah, kemudian analisis kualitatif. Kromatogram gas banyak digunakan untuk menetapkan kemurnian senyawa organik. Munculnya puncak tambahan menunjukkan adanya kontaminan dan area di bawah puncak ini memberikan perkiraan tingkat kontaminasi. Area tersebut hanya merupakan perkiraan karena komponen yang berbeda mungkin memiliki faktor respons detektor yang sangat berbeda. Teknik kromatografi gas juga berguna untuk mengevaluasi efektivitas prosedur pemurnian. Nah, Nila secara tidak teori, kelihatan ininya. Tidak kelihatan slide-nya. Oke. Oke, silakan lanjut. Ya. Iya, Bu. Secara teori, waktu retensi GC harus berguna untuk mengidentifikasi komponen dalam campuran. Faktanya, bagaimanapun penerapan data tersebut dibatasi oleh jumlah variabel yang harus dikontrol untuk mendapatkan hasil yang dapat direproduksi. Namun demikian, GC menyediakan sarana yang sangat baik untuk memastikan ada atau tidaknya senyawa yang dicurigai dalam campuran, asalkan sampel asli dari zat tersebut tersedia. Tidak ada puncak baru dalam kromatogram campuran yang muncul pada penambahan senyawa yang diketahui, dan peningkatan puncak yang ada harus diamati. Buktinya sangat meyakinkan jika efeknya dapat diduplikasi
pada kolom yang berbeda dan pada suhu yang berbeda. Maaf Ibu, bisa tunggu sebentar karena laptopku lagi loading Bu. Not responding. Nah baik, mohon maaf tadi ada gangguan sedikit. Nah selanjutnya itu ada faktor selektivitas. Faktor selektivitas alfa untuk senyawa A dan B diberikan oleh hubungan T aksen RA. Nah rumusnya seperti yang tertera pada slide, di mana T T aksen RA sama dengan TRA dikurang TM adalah waktu retensi yang disesuaikan untuk spesies A. Jika bahan standar dipilih sebagai senyawa B, maka dapat memberikan indeks untuk identifikasi senyawa A, yang sebagian besar tidak bergantung pada variabel kolom selain suhu. Tabulasi numerik faktor selektivitas untuk senyawa murni yang berhubungan dengan standar umum dapat dibuat dan kemudian digunakan untuk karakterisasi zat terlarut. Sayangnya, tidak mungkin menemukan standar universal yang menghasilkan faktor selektivitas yang cukup besar untuk semua jenis analit. Dengan demikian, jumlah data faktor selektivitas yang tersedia dalam literatur saat ini sangat terbatas. Nah, selanjutnya ada indeks retensi. Indeks retensi pertama kali diusulkan oleh Kovacs pada tahun 1958 untuk mengidentifikasi zat terlarut dari kromatogram. Indeks retensi untuk zat terlarut tertentu dapat dihitung dari kromatogram campuran zat terlarut itu dengan setidaknya 2 alkana normal yang memiliki waktu retensi yang mengikat zat terlarut. Skala indeks retensi didasarkan pada alkana normal. Menurut definisi, indeks retensi untuk alkana normal sama dengan 100 kali jumlah karbon dalam senyawa terlepas dari kemasan kolomnya, suhu, atau kondisi kromatografi lainnya. Indeks retensi untuk semua senyawa selain alkana normal bervariasi, seringkali beberapa ratus unit indeks retensi dengan variabel kolom. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya atas nama Tika. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, yaitu analisis kuantitatif.
Tinggi puncak atau luas puncak eluat dari kolom gas kromatografi telah banyak digunakan untuk analisis suatu persen relatif dapat dicapai dalam kondisi yang dikontrol dengan cermat menggunakan metode standar eksternal atau internal. Seperti kebanyakan alat analitik, reliabilitas secara langsung berkaitan dengan kontrol variabel sifat sampel juga Inilah slide selanjutnya. Ya, kemudian kemajuan gas kromatografi. Pertama yaitu kecepatan tinggi gas kromatografi. Peneliti gas kromatografi sering berfokus pada pencapaian resolusi yang lebih tinggi untuk pemisahan lebih banyak dan lebih banyak lagi campuran kompleks. Dalam kebanyakan pemisahan, kondisi divariasikan untuk memisahkan yang sulit untuk dipisahkan komponen yang disebut dalam kondisi ini sangat terpisah ide dasar kecepatan tinggi gas kromatografi adalah untuk banyak pemisahan minat, lebih tinggi kecepatan dapat dicapai meskipun dengan mengorbankan beberapa selektivitas dan resolusi. Prinsip-prinsip pemisahan kecepatan tinggi seperti pada pemahaman di bawah ini, seperti yang terlihat pada slide, di mana K adalah faktor retensi untuk komponen terakhir minat pada kromatogram. Ika, ini slide-nya cuma kelihatan permukaan kali, tidak fokus di tengah. Ini saya hanya bersama, begitu hanya ada satu kata yang selebihnya itu putih. Layar presentasinya tidak kelihatan. Terlihat jadi simbol. Nah, coba ini, tadi Nilasari bagus. Coba berhenti dulu presentasikan. Masih Nilasari yang yang presentasikan. Oh ya. Kenapa begini ya? Kalau Ibu, Iya, Bu. Nah, ini baru sekarang. Oke. Baik, saya lanjutkan. Prinsip-prinsip pemisahan kecepatan tinggi seperti pada persamaan di bawah ini yang terlihat pada slide. Untuk komponen terakhir pada kromatogram. Persamaan di atas untuk dapat mencapai pemisahan pengawal yang lebih tinggi dari biasanya dan faktor retensi kecil. Misalnya jika kita mengurangi panjang kolom L dengan faktor 4 dan meningkatkan kecepatan alfa gas kare dengan faktor 5. Waktu analisis CR dikurangi dengan faktor 20. Harga yang dibayarkan adalah pengurangan daya penyelesaian yang disebabkan oleh pelebaran pita yang meningkatkan dan kapasitas puncak yang berkurang atau jumlah puncak yang sesuai dengan kromatogram. Kemudian sistem miniatur gas kromatografi. Sistem miniatur gas kromatografi berguna dalam eksplorasi ruang angkasa, instrumen portable untuk menggunakan lapangan dan pemantauan lingkungan.
Pekerjaan awal dilaporkan pada kolom gas kromatografi terukir di microchip. Namun kinerja kromatografi yang relatif buruk dari perangkat tersebut menyebabkan penghapusan kolom dari chips dalam sistem komersial yang diproduksi. Kolom mikrofabrikasi dirancang menggunakan substrat silikon, beberapa logam, dan polimer. Saluran yang relatif dalam dan sempit diukur ke dalam substrat. Saluran ini memiliki volume mati rendah untuk mengurangi pelebaran pita dan luas permukaan tinggi untuk meningkatkan volume fasa diam. Kemudian kromatografi padat gas GSG inilah slide selanjutnya. Ya, GSG didasarkan pada absorpsi zat gas pada permukaan padat. Konstanta distribusi umumnya jauh lebih besar daripada GLC. Hasil GSG berguna untuk pemisahan spesies yang tidak tertahan oleh kolom gas cair. Komponen udara, hidrogen sulfida, karbon disulfida, nitrogen oksida, karbon monoksida, karbon dioksida, dan gas mulia. GSC dilakukan dengan kolom terbuka yang dinamis dan terbuka. Untuk yang terakhir, lapisan tipis adsorben ditempelkan ke dinding bagian dalam kapiler. Kolom seperti itu kadang-kadang disebut kolom tubular terbuka lapisan pori atau float atau kolom. Selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh materi selanjutnya kepada materi selanjutnya. Saringan molekuler ion aluminium silikat yang pori-porinya tergantung pada jet kation yang ada di komersial dari bahan tersedia dalam ukuran partikel 40 hingga 60 mes hingga 100 200 mes. Saringan diklasifikasikan meter maksimum molekul yang dapat masuk pori. Saringan molekuler komersial memiliki ukuran pori 4, 5, 10, dan 13 ampere. Molekul yang lebih kecil dari dimensi ini menembus ke dalam partikel absorpsi terjadi. Molekul semacam ini luas permukaan sangat besar jika dibandingkan dengan luas yang tersedia untuk molekul yang lebih besar. Jadi saringan molekul dapat digunakan untuk memisahkan molekul kecil dari yang besar. Polimer berpori. Manik-manik polimer berpori dengan ukuran seragam dibuat dari stirena yang dihubungkan silang dengan divinil benzen. Ukuran pori dari manik-manik ini seragam dan dikontrol oleh jumlah ikatan silang. Polimer berpori telah banyak digunakan dalam pemisahan spesies polar gas seperti hidrogen sulfida, oksida nitrogen, air, karbon dioksida, metanol, dan vinil klorida. Aplikasi khas dari kolom tubular terbuka yang dilapisi dengan polimer berpori atau disebut dengan kolom PLOT ditunjukkan seperti pada gambar yang ada pada slide. Selanjutnya untuk moderator. Baik, itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang mau bertanya, saya buka sesi tanya jawab. Atau saya kembalikan dulu ke Bu.
Terima kasih, Bu. Terima kasih kelompok. Jadi sekarang saya tidak bisa melihat layar ini terbau sendiri otomatis semuanya. Atau apa yang terjadi mungkin sekarang tetap tidak bisa. Jadi sekarang ada yang mau bertanya ke kelompok 3. Soalnya saya tidak bisa lihat layarnya sama sekali. Atau saya kirimkan ke Ibu PPT. Ya, karena saya lihat belum ada di email saya juga yang dari kelompok 3, Oh iya, baik PPT dan tugasnya. Kirimnya lewat mana ya? Lewat WA saja karena halo? iya Bu. Kirimnya lewat ini saja, lewat WA. Ya, Oh iya Bu. Iya Bu. Sudah Ibu. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Jadi untuk aplikasinya, kromatografi gas dan kromatografi cair itu di mana perbedaannya?
Kapan kita memilih memakai kromatografi gas cair, kapan kita memilih memakai kromatografi gas padat. Itu maksud pertanyaan saya. Untuk sampel-sampel yang seperti bagaimana? Lalu kita menggunakan kromatografi gas padat misalnya. Yang lainnya ada yang bisa jawab pertanyaan tersebut? Bisa info? Ibu saya, Bu. Silakan. Baik, dari kelompok kami, kelompok 3. Nah, kromatografi cair gas itu teknik kromatografi di mana fase diam berada dalam keadaan cair dan fase gerak berada dalam keadaan gas. Nah, dalam teknik ini, fase diam adalah cairan yang tidak mudah menguap. Fase diam ini diterapkan pada dinding bagian dalam tabung yang dikenal sebagai kolom kromatografi. Ya. Dinding bagian dalam bertindak sebagai penopang kokoh untuk fase diam. Fase gerak adalah gas inert seperti argon, helium, atau nitrogen. Nah, sedangkan pada kromatografi padat gas digunakan untuk pemisahan komponen volatil dalam suatu campuran. Dalam teknik Komponen apa? ini, Maaf, saya komponen apa tadi? komponen volatil, Ibu, Volatil dalam? dalam suatu campuran. Nah, Dalam teknik ini, baik campuran dan fase gerak berada dalam keadaan gas. Fase gerak dan campuran yang akan dipisahkan dicampur satu sama lain. Kemudian campuran ini dilewatkan melalui fase diam padat. Fase diam diaplikasikan pada dinding bagian dalam tabung yang dikenal sebagai kolom kromatografi. ya. Molekul fase diam dapat berinteraksi dengan molekul fase gerak. Ada keuntungan menggunakan kromatografi padat gas daripada kromatografi cair gas. Kromatografi padat gas dapat digunakan pada suhu tinggi karena volatilitas rendah dan stabilitas tinggi. Terima kasih, Bu. Volatilitas rendah, maksudnya volatilitas yang apa ini? Volatilitas dari fase diamnya atau sampelnya?
Kalau volatilitas Ibu mudah menguap. Iya, maksudnya volatilitas dari sampelnya atau dari padatan apa fasa diam yang berupa padatan. Dari fasa diamnya Bu. Mudah menguap. Cek kembali ininya. Tadi bilangnya ya, karena dia kelebihannya dia tidak mudah menguap. Sebentar dulu. Coba ulangi yang tentang untuk gas cair. Kromatografi gas cair, coba ulang apa tadi ini jawabannya. Untuk sampel yang bagaimana? Kromatografi gas cair adalah Ya. teknik kromatografi di mana fase diam berada dalam keadaan cair dan fase gerak berada dalam keadaan gas. Dalam teknik Yang begini ini, saya nilai sebentar. Jadi kalau kita membandingkan sesuatu antara A dan B, yang dibandingkan coba susun perbandingannya itu sama yang dibandingkan. Jadi pertama fase diamnya apa? Untuk kromatografi gas apa? Kromatografi gas padat apa? Terus fasa cairnya, begitu dibandingkan dulu gitu. Lalu aplikasinya misalnya, atau ada lain yang melakukan. Jadi di aplikasi jenis sampel, nah sampel yang seperti mana yang bisa dipakai di kromatografi gas cair, yang mana di kromatografi gas padat. Coba kasih gitu supaya runtun sistematis ininya, sistematis apanya namanya, uraiannya, penjelasannya. Kita dulu ya. Bagaimana Nila? Atau Tika? Kromatografi gas padat yaitu fase diamnya adalah Ya. butiran-butiran absorben. Kromatografi gas padat, fase diamnya yaitu butiran-butiran absorben padat dan fase geraknya adalah gas. Sedangkan Apanya? Sorry, kromatografi nggak kedengaran tadi, ada kelewatan. air, Terputus fase diam Fonzal.
Kromatografi gas padat, fase diamnya adalah butiran-butiran absorben padat dan fase geraknya adalah gas. Oke. Kemudian, Nah, Ibu, ya, kalau pada kromatografi gas cair yaitu di mana fase geraknya itu dapat berupa gas, sedangkan fase diamnya itu berupa cairan-cairan kromatografi atau cairan. Sedangkan pada gas kromatografi gas padat di mana fase diamnya itu berupa padatan, sedangkan fase geraknya yang itu berupa gas. kromatografi gas cair tadi bagaimana? Gas cair yaitu fase geraknya itu berupa gas, Fase sedangkan diamnya apa? cairan, Bu, atau cairan-cairan kromatografi, butiran. Oke. Oke, jadi fase gas sebagai gas fase gerak untuk kromatografi gas cair dan kromatografi gas padat. Begitu ya? Bu. Nah, tapi kalau pada kromatografi gas padat, fase diamnya itu berupa padatan, sementara pada kromatografi gas cair, fase diamnya adalah cairan. Iya, Bu. Nah, kalau kita lihat dari fase, jadi yang berbeda cuma sama fase adalah pada fase diamnya. Nah, kalau gitu, sekarang untuk fase diam itu, fase diam, kromatografi gas cair itu, sampel yang bisa dia tangani itu yang bersifat seperti bagaimana? Coba kalian baca aplikasi OFGC itu bagian 27D, halaman 411, kemudian bandingkan dengan halaman 810 27F. Oh sorry, bukan 411, 800, jadi 806 di subbab 27D itu aplikasi untuk JCE kromatografi gas cair yang itu. Kemudian bandingkan dengan 27F gas solid kromatografi. Bu, Ya, maaf Bu, kalau kromatografi gas cair itu dia bisa memisahkan ion atau molekul yang larut dalam pelarutnya. yang larut dengan apa? Kalau dia kan kromatografi gas cair kan fase diamnya itu cairan, berarti dia itu bisa memisahkan molekul atau ion, Bu. Molekul atau ion yang bagaimana? Contohnya seperti apa? Nah, kalau gas padat yang bagaimana? Kromatografi gas padat. Ibu, Ya,
Kalau kromatografi padat gas itu untuk pemisahan spesies yang tidak tertahan oleh kolom gas cair seperti Ya, komponen utara, hidrogen, sulfida, karbon disulfida, nitrogen oksida, karbon monoksida, karbon dioksida, dan gas mulia. oke. Terus untuk gas cair, Untuk gas cair, sini dulu. Ibu, kalau gas cair itu ya, pengaplikasiannya pada residu pestisida dan polutan dalam air, produk pertanian dan bahan pangan, kandungan obat-obatan terlarang dalam urin, darah, dan ya, rambut, ya, analisa minyak atsiri, asam lemak dalam minyak goreng dan lemak, ya. dan alergen pada parfum. Nah, oke. Jadi sekarang, uh, sekarang tadi oleh Tika disebutkan gas padat itu untuk sampel-sampel gas. Terus yang Nila Sari tadi jawab untuk molekul-molekul seperti pestisida, obat. Nah, antara kan yang pestisida itu dalam bentuk cair, kemudian nanti kan akan di apa namanya diubah menjadi bentuk gas sebelum pada waktu diinjeksikan. Jadi kan waktu diinjeksikan masih cair, kemudian masuk ke dalam sistem injeksi. Nah, sistem injeksi di situ diubah menjadi gas. Jadi karena ada oven di sistem injeksi, kemudian diubah ke dalam bentuk gas supaya lalu dibawa oleh gas. Karena kalau masih dalam bentuk cair kan tidak bisa terbawa, tidak bisa bergabung dengan gasnya. Karena gasnya kan lebih ringan, cair lebih berat. Jadi harus diubah dulu menjadi bentuk gas supaya gas pembawa bisa membawa sampel tersebut dalam bentuk gas. Nah, di kolom baru kemudian dipisahkan berdasarkan titik didih, perbedaan titik didihnya, berdasarkan perbedaan kepolarannya. Jadi ada banyak hal di situ. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa apa perbedaan utama dari sifat antara gas dengan antara cair yang kita pada yang kita bisa pakai analisis pada kromatografi gas cair. Itu perbedaan utamanya itu dari segi apa? Saya Bu, bisa. Ya, silakan siapa? Saya dari soalnya tidak muncul. Nuranisa, silakan Nuranisa dari kelompok mana? Kelompok 6, Bu. Kelompok 6, oke. Kalau menurut saya, yang setelah dikatakan oleh Tika dan Nila Sari tadi, Bu, perbandingan yang perbedaan yang paling jelas terlihat adalah dari MR-nya, Bu, relatifnya. Kalau MR-nya. MR-nya, kalau kromatografi gas padat tadi, Bu, dia untuk sampel yang MR-nya relatif lebih rendah, sedangkan yang kromatografi gas cair tadi sampel lihat memiliki MR yang lebih besar. Ya, ya betul sekali. Bagus Anissa. Ada lagi yang bisa kasih masukan? Kira-kira apa lagi perbedaan utamanya? Ada tekniknya, Bu. Teknik, jangan dulu bicara ke teknik, ke sampelnya dulu. Jadi MR-nya lebih besar, berarti molekulnya lebih besar. Dan umumnya, kalau molekulnya sampelnya itu, jadi bisa kalau untuk kromatografi gas cair bisa berupa cairan.
baru karena kita bisa bisa apa bisa diubah menjadi bentuk gas. Um, nah sekarang dari bentuk tekniknya tadi apa ini? Tadi siapa yang Kalau berikan? kalau tekniknya itu Bu, kan tadi yang kromatografi gas padat itu dia tekniknya absorpsi. Kalau kromatografi gas cair itu dia tekniknya partisi. Apa bedanya absorpsi dengan tadi bagaimana kalau kromatografi gas padat? Kalau kromatografi gas padat itu dia tekniknya absorpsi, sedangkan kalau misalnya kromatografi gas cair itu dia tekniknya partisi. Coba jelaskan lebih lanjut apa maksudnya absorpsi atau maksudnya partisi. Kalau yang absorpsi itu Bu, berarti dia itu langsung terikat dengan fase diamnya yang gas padat. Bisa, sorry apa? Bisa terikat langsung? Bisa terikat langsung dengan fase diamnya, maksudnya dia terikat secara absorpsi Bu. Lalu kalau partisi bagaimana? Kalau Bagaimana? partisi itu dia berdasarkan partisi komponen atau solutnya yang di antara fase diam sama permukaan penyangganya sama fase gerak. Berdasarkan apa saya tidak jelas.
Antara fase diam, partisi antara fase diam dengan fase fase geraknya, Bu. Iya, apa maksudnya itu partisi? Jadi konstanta distribusinya ya? Iya, Bu, konstanta distribusinya. Konstanta distribusinya, jadi kapan ada suatu molekul, misalnya molekul A ada di fase cair, kapan dia ada di fase. Sekira di kromatografi gas padat juga begitu. Cuma kalau di kromatografi gas padat, kan gas pembawanya kan antara fase padat, fase diam yang berupa padatan dengan fase cair, fase gerak yang berupa gas. Jadi kalau tadi siapa lagi namanya, Tika atau Nila ya yang ngomong. Tika bilang bahwa sampelnya untuk kromatografi gas padat itu berupa gas. Jadi kemudian bisa tambahkan bahwa karena berarti molekul-molekulnya dengan MR yang rendah. Jadi kalau dia berupa gas, dia kira-kira konstanta distribusinya lebih besar mana? Dia besar atau lebih banyak dia berada di fase gas atau berada di fase padat? Kalau di kromatografi gas padat. Kan KD itu sama dengan apa? Ini tadi, Bu. Ya, KD itu adalah jadi KD pada KGC itu apa? Sama dengan bagaimana? TR dikurang PM dibagi dengan PM. Nah, terus kalau di kromatografi gas padat beda tidak? KD-nya. Ya, waktunya sudah hampir habis, tinggal 5 menit. Jadi coba pikirkan, ini kelompok 3 dan kelompok lain juga, terutama untuk kelompok 3, tapi kelompok lain juga harus bisa menjawab. Nah, bagaimana proses, jadi kembali lagi ke introduction, jadi introduction ke kromatografi yang 2 minggu lalu. Nah, itu kan introduction ke kromatografi, itu menjelaskan prinsip umum bagaimana pemisahan terjadi. Jadi, berlaku untuk kromatografi gas cair dan kromatografi gas padat secara umum. Nah, yang membedakan kromatografi gas cair dan kromatografi gas padat adalah fase diamnya. Begitu kan? Fase diamnya. Nah, coba lagi ini. Jadi Rika coba itu lagi, coba dipikir lagi, direnungkan. Nah, sekarang kalau misalnya pemisahan itu kan bisa dilakukan berdasarkan perbedaan kita mengatur kepolaran dari fase pendukung, fase diamnya, kepolaran. Terus bisa juga dengan mengatur volatilitasnya.
Jadi bukan sampelnya yang diatur volatilitasnya, tapi dengan kan setiap molekul mempunyai titik didih yang berbeda-beda. Ada yang perbedaannya besar, kalau perbedaannya besar kan gampang diatur. Ada yang perbedaannya dekat, kecil. Jadi itu harus kalau perbedaannya kecil, kita cari lagi untuk membedakan tuh apa sih lagi yang lain yang bisa memisahkan ini ya. Atau kita lihat lagi apa perbedaannya. Oh mungkin kepolarannya yang berbeda. Jadi kita ubah misalnya kepolaran dari fase cairnya. Misalnya itu yang kita bisa atur. Atau kita pakai berbagai macam kolom. Juga bisa ada di bab, Anda bisa baca di situ aplikasi gas kromatografi cair. Nah, kemudian kalau di kromatografi gas padat itu kan kita tidak bisa mengatur apa namanya, yang selain temperatur perbedaan volatilitas, yang kita bisa atur itu juga ada enggak tadi dibilang shifts. Jadi apa namanya, saringan. Jadi kan pendukungnya itu kan padat. Dan tadi siapa Nila bilang ada berapa angstrom kan itu ukuran pori-porinya kan. Nah dari situ juga mungkin kita bisa atur bagaimana supaya kita bisa pisahkan antara gas SO2 dengan gas CO2 misalnya. Nah coba kalian pikirkan itu dan tulis. Jadi ini PR-nya, tulis bagaimana pemisahan terjadi karena sama-sama ada absorpsi, ada partisi, karena kan ada konstanta distribusinya. Ada konstanta distribusi yang dipengaruhi oleh konstanta distribusi itu adalah waktunya di mana fasa mobil, fasa gerak berarti di gas atau cair, fasa gerak jadi cair dengan fasa diamnya. Fasa diamnya tergantung dia padat atau cair. Nah, kemudian apa yang menyebabkan satu molekul mempunyai KD yang lebih besar, satu molekul yang mempunyai KD yang lebih kecil. Sifat-sifat apa yang bisa diatur? Jadi itu yang dipikirkan sehingga kita bisa tahu bagaimana proses pemisahan itu bisa terjadi. Kita tahu bagaimana proses pemisahan terjadi, kita bisa atur, kita bisa program. Nanti kalau kita mau menganalisis, kita program sifat yang mana yang kita mau atur. Seperti itu. Jadi coba dibaca lagi Introduction to Chromatography dengan jadi bab yang 26 dan bab 27. Ya, coba baca lagi baik-baik ininya. Karena banyak informasi di situ yang bisa kalian dapatkan. Nah, itu saja. Jadi itu PR satu nomor untuk semua kelompok. Jadi per kelompok jawabnya. Jadi kalian diskusikan. Nah, minggu depan